warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema. Sebentar ada yang bocor ya. Mati. Kita akan membahas sebuah tema tentang bagaimana bisa bersama kekasih di surga. Kekasih di sini bukanlah suamimu ya, tapi kekasih di sini adalah bukan juga istrimu, tapi kekasih di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa kangennya kita ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi ada sebatang kayu. Ini hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri khutbah Jumat di atas sebuah pohon kurma. Lalu seorang dari Ansar berkata, "Ya Rasulullah, maukah engkau kami buatkan mimbar?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Jikalau kalian menginginkannya." Jadi karena Nabi nggak punya mimbar, maka ditawarkanlah oleh orang Ansor dibikinin mimbar. Dan waktu itu Nabi berkhutbah di atas pohon korma. Mungkin pohon korma yang mungkin sudah diterbang sehingga Nabi berdiri di atasnya. Sepertinya mungkin seperti itu. Kemudian maka mereka pun akhirnya orang-orang Ansor membuatkan mimbar tersebut. Dan ketika jadilah mimbar tersebut ya. Dan ketika datang waktu Jumat, Nabi nggak lagi di batang pohon korma tadi. Nabi pindah menuju mimbar. Maka, Masya Allah, batang pohon kurma tadi menangis. Seperti menangis si anak kecil. Jadi Nabi SAW mendengar pohon kurma yang biasa diduduki oleh dibuat khutbah sama Nabi, ya itu menangis kayak anak kecil. Kemudian Rasulullah SAW pun turun dari mimbar lalu memegangnya. Dan pohon kurma ini merengek seperti rengekan anak kecil yang ditenangkan. Ibu-ibu kalau nenangin anak kecil nangis kayak apa? Ya mungkin kalau bahasa kita mah cep gitu ya. Atau apalah ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW berkata, dia menangis pohon kurma ini atas apa yang dulu ia dengar dari zikir di sisinya. Jadi dia menangis karena dulu dia sering dengar zikir ya di sisinya yang sekarang tidak didengar lagi. Maksudnya Nabi SAW khutbah di atasnya ya. Dan Nabi kan juga berzikir kepada Allah sehingga akhirnya pohon kurma ini nangis karena nggak lagi mendengar zikir Nabi atau khutbah Nabi. Masya Allah. Hasan al-Basri mengatakan, "Wahai kaum muslimin," kata beliau, "kayu saja menangis kepada Rasulullah SAW karena rindu bertemu beliau. Maka kalian semua lebih berhak untuk rindu kepada beliau."
Kata Hasan al-Basri, kalau kayu saja menangis karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian semuanya lebih berhak untuk rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih layak untuk rindu kepada beliau. Makanya ketika siapa yang nggak kangen dengan Madinah saja kita kangen dengan kotanya, sejuknya, penduduknya. Pasti kalau ditanya enakan mana Mekah, Madinah, pasti jawabnya semuanya Madinah. Kita kangen dengan Madinah, baru Madinahnya, belum Masjid Nabawi. Dia apalagi dengan manusia yang menganjurkan kita untuk datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau waktu di dunia ya, kita punya tetangga pejabat, itu senang tuh orang ketemu sama tetangga pejabat tetangga nama dia. Bagaimana kalau Anda bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti? Bahkan tuh tetangga sering dijadikan nama alamat rumahnya. Mampir ya ke rumah saya ya. Di mana? Itu di sana. Yang dekat itu loh, Pak Pejabat Anu. Nah, suka bangga orang nyebutin nama pejabat di dunia. Dan bangga bersebelahan dengannya. Dan bangga bersua dengan dia di jalanan. Bagaimana ketika kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti? Banyak orang-orang yang berharap berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya dari Nabi. Kalau mau ketemu Nabi baca ini, padahal Nabi nggak pernah ngajarin nama para sahabat. Karena sebaik-baik pertemuan adalah di surga nanti. Nabi memang tidak bisa diserupakan dengan setan. Tapi setan bisa ngaku jadi Nabi, tentunya beda dong. Antara mengakui dengan menyerupai. Kalau menyerupai nggak bisa. Ini salah satu kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa diserupakan oleh setan. Tapi masalahnya setan bisa ngaku. Ada orang yang ngaku ketemu Nabi lagi tidur. Ya memang ada yang pasti benar kalau ngomong ketemu Nabi itu dia benar dalam mimpi, pasti sahabat. Karena sahabat tahu mukanya Nabi. Karena hidup di zaman. Nah kalau kayak kita gimana? Maka itu harus dilihat lagi. Karena ada ciri-ciri Nabi itu seperti apa. Cuma saya juga kadang-kadang bingung, ciri-ciri kan banyak juga gitu. Oh alisnya begini, ya kan model-model alis itu banyak juga gitu. Ada lagi orang yang lebih parah lagi, mengaku berjumpa Nabi dalam keadaan sadar. Jadi dia mengaku berjumpa sama Nabi dalam keadaan sadar. Kalau tadi lagi mimpi bisa jadi. Selama satu dia sahabat, dua ya dia memang tahu ciri-ciri Nabi dari kitab hadis. Nah, sekarang ada orang ngaku ketemu Nabi lagi sadar katanya. Ya, bahkan Nabi merestui pernikahan anaknya. Masya Allah. Siapa dia? Fatimah saja. Setelah Nabi meninggal tidak pernah ketemu secara sadar. Ya, kalau secara mimpi mungkin, tapi kalau secara sadar nggak mungkin. Ya. Akhirnya banyak orang-orang yang ngaku ketemu Nabi, wallahu alam. Akan tetapi yang pasti lebih baik kita fokus bagaimana menghidupkan ajaran Nabi. Bagaimana menyebarkan sunnah Nabi. Satu sisi dia pengen ketemu Nabi, pengen bertetangga sama Nabi, tapi apa yang dari Nabi dia nggak amalkan. Gimana orang berharap seperti itu? Anda berharap berjumpa dengannya, tapi Anda melakukan suatu kebencian yang dibenci olehnya. Bagaimana dia akan mau bertemu dengan Anda?
Maka nanti di telaga Al-Haud, di Al-Haud, ada orang yang diusir. Di situ kan Nabi nungguin kita. Karena kita akan minum di telaga tersebut. Nabi menunggu kita. Siapa yang minum air telaganya tidak akan pernah kehausan selamanya. Ternyata pada saat itu ada yang diusir dari telaga tersebut. Maka Nabi membela. Ya, Nabi membela yang diusir tersebut. Maka kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, "Fa innaka la tadri fitanan ba'dak." Kamu nggak tahu apa yang dia bikin setelah kamu meninggal. Nabi nggak tahu apa yang dibikin oleh orang ini setelah meninggal. Bahwa orang ini banyak melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah. Maka sangat-sangat berbahaya. Anda mengaku mencintai, tapi Anda justru melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh yang dicintai, dan justru dilarang oleh yang dicintai. Jadi banyak orang ngaku ketemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Bahkan baru-baru ini, ya mungkin baru bulan-bulan ini, ada orang mengungkapkan bahwa Nabi SAW selalu memantau sebuah kota. Jadi katanya di situ dibilang bahwa Surabaya itu selalu dipantau oleh Nabi. Dan bahkan Nabi tawaf di Surabaya. Nabi tawaf di Surabaya. Ya. Jadi ada di internet tersebar bahwa Nabi tawaf di Surabaya. Gimana ini? Pemikiran seperti ini. Maka sudahlah. Ya, lebih baik kita fokus bagaimana cara berjumpa dengannya di surga nanti. Kalau kayu saja menangis rindu dengan Nabi, bagaimana dengan kita yang harusnya lebih daripada itu? Oleh karena itu, kalau orang bertetangga dengan Nabi saja, dengan manusia biasa saja senang, gimana dengan Nabi bertetangga di surga nanti? Ketika berjumpa dengan teman saja senangnya luar biasa, yang sudah lama puluhan tahun, 30 tahun, SMP, SMA, nggak ketemu di jalan, senangnya kayak apa? Ya kita udah nggak pernah bertemu sama Nabi, karena kita memang lahir bukan di zamannya. Kayak apa senangnya kita? Maka kesenangan kita yang berharap berjumpa dengan Nabi itu, ayo kita buktikan. Dengan cara apa? Ya tentu dengan cara beramal. Amal apa? Amal yang diperintahkan oleh beliau. Maka kata Ibnul Jauzi rahimahullah, wahai jiwa-jiwa, berletih-letihlah sedikit agar engkau banyak beristirahat di surga Firdaus. Hei jiwa-jiwa, capek dikit, kurang tidur, capek dikit. Ya, wahai jiwa-jiwa, ya letih dikitlah, qobliyah ba'diyah. Ya, letih dikitlah melakukan amal-amal. Letih dikitlah wahai para laki ke masjid. Wahai para wanita, letih dikitlah untuk menuntut ilmu syar'i, untuk berhijab dengan baik. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berletih-letihlah kita semuanya sedikit saja di dunia ini. Sebentar saja. Agar apa? Agar engkau banyak beristirahat nanti di surga Firdaus. Tentunya, siapa yang ada di surga Firdaus? Surga yang paling tinggi. Itu tentulah dia di dalamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa caranya dan bagaimana caranya agar kita bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita fokuskan sekarang. Karena untuk masalah mimpi terlalu banyak lika-likunya. Apalagi melihat Nabi dalam keadaan terjaga, saat terjaga, tidak mungkin. Maka lebih baik kita ke Mekah juga, ke Madinah, ya kita hanya bisa melihat dari luar kuburannya. Tapi yang terpenting adalah satu, kita rindu kepada beliau. Kita cinta kepada beliau. Dan kita berharap berjumpa beliau. Dan tentunya lakukan amal-amal yang diperintahkan oleh beliau.
Salah satunya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya akan share screen pembahasan kita. Ada yang baca? Halo? Ada yang baca nggak? Ya, ya Ustaz, boleh. Baik. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz, mulai dari Oke. mana? Nomor 1, maksud nomor 10. Yuk. Nomor 1. 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama di akhirat dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itu sebaik-baik teman. An-Nisa ayat 69. Nah, kan udah dijadiin co-host. Siapa aja co-host tadi? Coba angkat tangan. Tadi co-host sudah saya kasih 2. Siapa lagi? Dina. Nah, dia mental kali. Tadi udah jadi co-host. Dina tadi. Ustaz. Iya, tadi udah jadi co-host. Mungkin mental. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, ada. Baik, ini yang pertama ya. Jadi, kalau Anda ingin bersama Nabi di surga, ingin berjumpa dengan kekasih kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk Nabi ada kekasih Allah, Khalil. Dan bagaimana caranya? Maka tadi saya sudah sebutkan, ya, kita fokus kepada kita. 1, kita cinta beliau. 2, kita suka berjumpa dengan beliau dan lakukan apa yang memang diperintahkan oleh beliau. Nah, apa aja yang diperintahkan oleh beliau agar berjumpa dengan beliau? Bukan hanya dengan Nabi, tapi dengan para sahabat, dengan tabi'in, tabi'in, orang-orang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang taat sama Allah dan Rasul-Nya. Ingat ya, harus taat sama Allah dan Rasul-Nya. Ya. Mereka itu akan bersama-sama di akhirat dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa yang taat Allah, taat Rasul, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh, dan mereka itu sebaik-baiknya teman. Nah, inilah salah satu cara. Bagaimana Anda mau berjumpa dengan Nabi? Sedang baca sholawat aja bukan sholawat dari Nabi, kumaha? Bagaimana Anda mau berjumpa dengan Nabi, tapi sunnah-sunnahnya Anda jauh darinya? Ya. Bagaimana mau berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ternyata kita tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Dan tanda mencintai Allah adalah dengan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita taat kepada Allah itu dengan cara mencintai Nabi, ya, maka ada satu ayat yang disebut dengan ayat ujian. Apa itu ayat ujian? Ya, ayat yang dimana kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Anda kalau mencintai Allah, ikuti jalan Nabi, jangan ikutin jalan sendiri, nyasar. Ya, emang jalan kemana ini? Jalan ke kampung. Ini jalan ke akhirat. Harus jelas jalannya. Siapa yang taat kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada ayat yang disebut dengan ayat ujian. Apa tadi? Ya, barang siapa yang cinta kepada Allah, ikutilah aku. Siapa aku di sini? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Sebentar ya Bu. Ada ya, ambil air. Jadi Anda cinta kepada Allah, maka harus tahu rule-nya, yaitu dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik kita lihat yang kedua. Siapa Dina mau baca? Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak pernah gembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anas berkata, aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku pun berharap akan bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka. Meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Bukhari Muslim. Jadi ceritanya begini. Ada seorang badui bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu? Maka Nabi menjawab, ya ma'adat telah. Apa yang kamu persiapkan? Ini yang penting tuh. Kiamat pasti datang. Tapi masalahnya apa yang kau persiapkan? Kita semua akan mati. Masalahnya setelah mati, apa yang kamu persiapkan? Kita semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya apa yang kau persiapkan? Ya. Maka kayak kembali kepada awal tadi, ketika kita berharap berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang kamu persiapkan? Jadi kalau bicara mimpi yang tadi kita bahas, aduh susah deh. Kita orang awam, tanda-tandanya nggak banyak tahu. Ya, ada Nabi, ciri-ciri Nabi ada dalam kitab hadis. Ada kitab nama Syama'il Muhammadiyah. Ya, bisa dilihat di situ bagaimana tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Anda mungkin pengen berharap ketemu Nabi, tapi ternyata Anda tidak mencintainya, gimana? Maka akhirnya ketika Badui itu bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Maka Nabi bilang, ma'adat telah, apa yang kamu persiapkan? Maka ternyata Badui itu jawabannya hebat. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Inni uhibbullah wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang kau cintai. Hati-hati. Mencintai ini efeknya bahaya. Mencintai siapa Anda? Anda mencintai Rasulullah, Anda akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas berkata, ya, jadi ketika Anas mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, Anda bersama orang yang Anda cintai. Maka Anas senangnya luar biasa. Anas senangnya luar biasa. Maka Anas berkata, aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Bakar wa Umar walau lam a'mal bi'amalihim. Aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Aku berharap bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka. Walau lam a'mal bi'amalihim. Walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Susah ya beramal seperti Nabi, seperti Abu Bakar, seperti Umar. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijalankan juga oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika Anda mengatakan saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Maka ada syaratnya cinta itu. Syarat cinta Muhammadur Rasulullah. 1, baca Dina. 1. Syarat cinta Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini agak berisik Mengaku. suaranya. Dina. Sebentar Ustaz. Ya. 1, mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati. Ini yang pertama, mengakui kerasulannya dan meyakini di dalamnya. Ya, cinta jangan sembarang, bukan hanya sekedar cinta. Saya cinta Nabi Muhammad. Maka ada syaratnya. Ketika Nabi bilang anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, maka Anas bin Malik senang banget itu. Nah, masalahnya cinta kayak apa? Maka yang pertama, ini ada syarat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengakui kerasulannya dan meyakini di dalam hati. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarnya dengan lisan. Tuh, ya, dengar sedikit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. Nggak usah disuruh-suruh. Sampai ustadznya ngomong, Nabi Muhammad, baru dia, Allahumma salli wa sallim alaihi. Dipancing-pancing kayak ikan. Aduh, co-host jangan berisik dong. Suaranya coba ya, kalau mau jadi co-host harus di tempat yang tenang. Karena kedengeran semua sama saya di sini. Nah ini tuh resak gerusuk ya. Nah ini buat semuanya ya, buat para co-host. Kalau mau jadi co-host harus ini prepare suaranya, ruangannya biar enak semuanya. Taib. Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit. Orang yang disebut nama Nabi nggak mau baca salawat. Dengar baca salawat aja kagak jawab. Mau lagi minjem duit. Dia dengar nama Nabi Muhammad. Kan nama Nabi Muhammad jangan disingkat-singkat. Saw. Siapa saw? Ya, makanya di kitab-kitab orang-orang yang bermanhaj salaf, ya, ulama-ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman para salafus salih, tidak akan pernah menyingkat-nyingkat tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu adab yang paling indah, tidak menyingkatnya. Jadi jangan pelit. Ketika jemput nama Nabi, jawab. Nah, Anda ketika mengakui cinta, bukan hanya mengakui kerasulannya, dan yakin dalam hati, tapi juga mengucapkan, mengikrarkannya dengan lisan. Dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap hari kita baca itu. Ketika tasyahud. Kemudian yang ketiga, lanjut, Gita. Mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya. Ngikutin ya apa yang udah diajarkannya, bukan bikin yang baru-baru. Ngikutin yang udah diajarin aja kita kagak sanggup loh. Terlalu banyak sunnah Nabi itu. Kan saya sering bilang sama ibu-ibu, beli buku judulnya 1000 Amalan Sunnah. 1000 Amalan Sunnah. Sehari kita bisa jalanin sunnah 1000. Luar biasa tuh. Yang udah jadi Nabi aja banyak yang kita nggak amalin. Nah, ngapain bikin-bikin yang baru? Ngapain jalanin yang nggak jelas? Sholat yang diajarkan oleh Nabi, yang baik, yang muakkad, yang ghairu muakkad saja banyak. Ngapain laksanakan sholat yang tidak ada dalilnya? Sholawat yang dari Nabi yang jumlahnya 8 aja kita kagak hafal. Lah kenapa baca salawat-salawat yang lain? Mengikuti dan mengamalkan ajarannya yang telah dibawanya dan meninggalkan kebatilan yang dicegahnya. Ngaku cinta kepada Nabi, tapi apa yang dari Nabi dia tinggalkan, tapi apa dari kiainya dia amalkan. Gimana? Tinggian mana kiaimu sama Nabi Muhammad? Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa mengalahkan perkataan Nabi.
Bagaimana seorang ustadz bisa mengalahkan perkataan Nabi? No way. Ini ya, kalau Anda memang mencintai dan berharap anta ma'aman ahbabta, Anda bersama dengan orang yang Anda cintai, maka Anda harus punya konsekuensi dalam mencintai. Ada beberapa poin di sini. Ya, poin yang ketiga yaitu mengikutinya, mengamalkan ajarannya. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa tablighu sunnatihi ilal ummah afdal min tablighi siham ila nuhuril adu. Menyampaikan sunnah kepada umat lebih utama daripada melemparkan panah-panah ke leher musuh. Maka saya lihat ibu-ibu banyak yang sekarang bikin-bikin poster. Keren-keren. Ya. Ada yang latar belakangnya Vespa. Ya, ibu-ibu yang bikinin tuh. Ya, udah lama nggak setor-setor. Ada yang belakangnya batu bata. Banyak deh ibu-ibu saya lihat. Pintar-pintar sekarang tuh. Ya, bikin-bikin poster yang isinya apa? Sunnah. Ingat, apa yang Anda lakukan itu lebih baik daripada melemparkan panah-panah ke leher musuh. Maka terus, ya malah saya pengen banget kalau ibu-ibu tuh ya, yang bisa jago-jago bikin poster-poster tuh, ya. Nah, kita itu posternya siapa yang bikin? Saya, Ustaz. Oh, ya bagus kita kembangin. Malah kalau perlu kita bikin grup poster-poster. Ada Ustaz. Sunnah. Masya Allah. Ya, tapi yang bikin ibu-ibu. Ya, nanti kata-katanya diatur. Ya, kadang jangan main posting. Sebelum jelas kata-katanya, apa yang disampaikannya, rujukannya. Ya, ini Masya Allah. Bahkan saya ada satu pengajian remaja. Pengajian remaja yang hadiahnya itu kalau habis kajian merangkum kajian saya, poin-poinnya dijadiin poster. Nah, nanti kita kasih hadiah yang posternya bagus. Wih, bagus-bagus banget anak-anak sekarang bikin posternya. Ya, tapi ada larangannya, nggak boleh begini, dan lain sebagainya. Ya, nih Anda yang ibu-ibu lakukan, ya menyebarkan sunnah. Ini suatu amalan yang luar biasa. Dan itu sedekah yang terbaik. Apa itu ilmu? Sedekah yang terbaik adalah ilmu. Kemudian yang keempat, Dina membaca. Ya udah, kita lagi. Membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Ya, kan Nabi ada yang menyampaikan hal-hal yang gaib. Ya, maka ya selama itu hadis sahih, maka kita benarkan. Ya, kita benarkan. Kemudian nomor 5, lanjut masih sampai nomor 6. Mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, orang tua, serta seluruh umat manusia. Jadi harusnya manusia itu mencintai Nabi itu melebihi cintanya kepada diri sendiri. Melebihi cintanya kepada harta, melebihi cintanya kepada orang tua, bahkan lebih cinta kepada Nabi daripada seluruh manusia. Itu kecintaan kita tuh. Ya, kepada Nabi harus begitu tuh, 100% kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi cintanya ya dengan cara yang benar, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, rajin baca sholawatnya. Ya, banyak tempat-tempat baca sholawat. Ya, bukan hanya ketika disebut saja, tapi banyak tempat-tempat Anda disunnahkan baca sholawat. Hatta masuk masjid pun baca sholawat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah muftahali abwaabal hamd. Kalau Anda mencinta sesuatu kan pasti sering nyebut, betul nggak? Kita. Betul. Ya, kita cinta kepada sesuatu kan sering, pengen beli tas. Kepikiran terus disebut-sebut. Ya. Maka ketika kita mencintai seseorang, kita akan sering menyebutnya. Lah, Anda ngaku cinta sama Nabi, ya sering sebut nama Nabi. Tapi sering nyebut nama Nabi, ya bagaimana caranya? Ya ada caranya, karena bersolawat itu kan ibadah. Dan ibadah harus ada
tuntunannya. Yang terakhir 6, Dina. Bismillah. Mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain serta mengamalkan sunnahnya. Jadi perkataan Nabi nomor 1. Ya, perkataan Nabi nomor 1. Kalau ada perkataan Nabi, nggak ada perkataan yang lain. Kalau udah kalau Allah, kalau Rasul, ini yang paling utama. Nggak bisa dikalahin sama Kiai, Habib, siapapun nggak bisa. Abu Bakar aja nggak bisa ngalahin perkataan Nabi. Tapi ini yang kedua. Anta ma'aman ahbabta. Kalimat yang sangat indah, pendek. Bagus jadikan status. Ya, bagus untuk dikenang. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kamu cinta siapa? Aku cinta Rasulullah. Maka inilah konsekuensinya. Ya, ini konsekuensi ini jarang orang tahu. Orang hanya taunya cinta. Tapi dia nggak tahu konsekuensi dari mencintai. Kemudian yang ketiga, lanjut Dina. Melaksanakan rukun Islam serta tidak durhaka kepada kedua orang tua. Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan Engkau sungguh adalah utusan Allah. Aku telah sholat 5 waktu, menunaikan zakat hartaku, dan berpuasa di bulan Ramadan." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang telah mati atas dasar ini, maka ia akan bersama dengan para nabi, para sidikin, para syuhada, dan pada hari kiamat seperti ini." Sambil mengacungkan 2 jari selagi ia tidak berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Siapa yang melaksanakan rukun Islam dengan benar dan ditambah dengan tidak durhaka kepada orang tua, maka dia bisa begini. Dengan siapa kedudukannya seperti ini? Ya, dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Ya, maka jalankan syahadat dengan benar. Yang pertama adalah ya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Anda harus apa ya? Harus menjalankan itu poin paling penting, syahadat nomor 1. Ya, yang kedua adalah sholat. Ya, yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Ya, yang kelima haji bagi yang mampu. Siapa yang kata Nabi SAW mati atas dasar ini, maka ia bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini kedudukanmu. Orang yang menjalankan rukun Islam dengan catatan selama tidak durhaka kepada orang tua. Maka Masya Allah ya, durhaka kepada orang tua ini efeknya parah banget ini. Ya, sampai-sampai ketika syahadat sudah dilaksanakan tapi dia durhaka, nah ini di sini disebutkan selagi dia tidak durhaka kepada orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tuamu. Diuruslah. Ya, sayangilah dia. Doakanlah dalam sujudmu. Dan Masya Allah, ya, nggak ada orang yang sengsara sayang sama orang tua. Nggak ada orang yang, bahkan kata ulama salaf, ya, al-bar biwalidayhi la yamut maitatas su. Orang yang berbakti kepada orang tua dihindari dari mati yang jelek. Selama dia konsekuensi dengan syahadat dulu. Jangan sampai dia berbakti sama orang tua, sholat kagak, kedukun rajin, salah. Syahadat konsekuensi dengan syahadat. Ya, plus berbakti sama orang tua. Kata ulama salaf, orang yang berbakti sama orang tua tidak akan mati dalam kematian yang jelek. Dihindari dari mati yang jelek, dihindari dari mati su'ul khatimah. Nah, ini poin yang ketiga. Ketika kita rindu dan berharap berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berharap bersama dengan beliau nanti di syurga. Yang keempat, memperbanyak sholat sunnah. Kita memperbanyak sholat sunnah. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku pun menyiapkan air wudhu dan keperluannya. Beliau bersabda kepadaku, mintalah sesuatu.
Maka aku menjawab, aku meminta kepadamu agar aku dapat bersamamu di surga. Beliau menjawab, ada lagi selain itu? Aku katakan, itu saja ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, maka bantulah aku atas dirimu itu dengan memperbanyak sujud atau sholat. Jadi Nabi itu pernah dibantu ya oleh orang yang menyiapkan wudhunya. Dan Nabi orangnya tahu balas budi. Nabi itu orangnya tahu balas budi. Maka Nabi bilang, mintalah sesuatu. Maka sahabat Nabi orangnya simple banget. Ya kalau kita Dina ditanya minta, nggak tahu ya saya minta apa itu. Tapi sahabat Nabi orangnya simple. Ya begitu ditanya minta apa? Rafiquka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Nggak tahu kalau Nabi nanya sama kita ya, minta apa? Ya mungkin mudah-mudahan sama permintaan kita dengan sahabat bersama Nabi di surga. Atau jangan-jangan kita malah mobil, rumah, tas, motor, apalah ya yang orang-orang. Terus Nabi nanya lagi sama sahabat, hal ghairu zalik, ada lagi enggak? Oh, kalau kita ditanya begitu, jawabannya gimana? Ada ya Rasulullah. Nomor 2. Ada lagi? Ada listnya itu sampai. Karena kita nggak pernah puas dengan dunia. Tapi sahabat Nabi, maka kita pantas ya mengambil contoh dari mereka karena mereka hidup di zaman Nabi. Berpaham-pahaman seperti mereka karena mereka tahu karena Quran dan Sunnah turun di masa mereka. Mereka lah yang mengajarkan sunnah-sunnah kepada tabi'in. Maka kita pantas mencontoh mereka para sahabat. Begitu ditanya sama Nabi, ada lagi hal ghairu zalik? Enggak ada, cukup itu aja Rasulullah. Ingin bersama engkau di surga, udah titik segede gitu. Simple, padat. Itulah jawabannya. Maka Nabi bilang, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku atas dirimu. Mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Bahkan kata ulama salaf, siapa yang meninggalkan sholat sunnah itu adalah benteng daripada sholat wajib. Ketika kau mulai meninggalkan sholat sunnah, bisa saja suatu saat kau akan meninggalkan sholat wajib. Hati-hati, benteng terakhir sholat wajib itu sholat sunnah. Anda malas ngerjain, ya, Anda malas ngerjain sholat sunnah, lama-lama bisa jadi Anda meninggalkan yang wajib. Maka jagalah sholat sunnah. Bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka menjaga sunnah-sunnah itu, menjalankan sunnah-sunnah itu udah kayak menjalankan yang wajib dari segi pelaksanaan, tapi tidak dari segi kewajiban. Mereka tahu itu hukumnya sunnah, tapi mereka melaksanakannya itu udah kayak yang wajib dari segi pelaksanaan, nggak pernah ditinggalkan. Maka ketika sahabat ini ingin bersama Nabi, ya bantu aku dengan cara banyakin sujud alias banyakin sholat. Maka siapa yang memperbanyak sholat, termasuk khairu amalikum as-shalah, sebaik-baik amal. Kenapa sholat harus diperbanyak? Karena sebaik-baik amal adalah sholat. Dan kenapa sholat sunnah harus diperbanyak? Karena dia akan menambal segala kewajiban yang kurang. Kenapa sholat sunnah akan harus diperbanyak? Karena setiap sujud berjatuhan dosa-dosamu, dan setiap sujud satu dosa hilang dan satu derajat naik. Makin banyak kau sujud, makin banyak ampunan dan derajat yang naik. Kenapa memperbanyak sholat sunnah? Kata itu adalah amalan yang terbaik. Kenapa memperbanyak sholat sunnah? Karena dalam sholat sunnah ada zikir, ada baca Quran, dan lain, ada doa. Nah, oleh karena itu, poin yang keempat, kalau ketika kita berharap berjumpa dengan Nabi, kekasih kita nanti di surga, adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Selanjutnya adalah memperbanyak baca salawat. Dina.
Sesungguhnya manusia yang paling utama atau dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Awalan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Yang paling utama dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat adalah yang banyak bersalawat atas Nabi. Ya, maka rajin-rajin baca salawat, khususnya hari Jumat. Ya, dan setiap nama Nabi didengar spontan mulut kita. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Maka banyakin baca salawat. Ya, bebas ini dibaca kapan saja. Cuman kalau habis pagi sore kan itu 10-10. Tapi setelah itu Anda mau baca berapa terserah. Yang terbaik salawat apa? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perbanyak tuh baca salawat itu. Ya. Nah, ini poin yang kelima, memperbanyak baca salawat. Dan baca salawat itu bukan ya, banyak waktu-waktunya ya, habis azan. Ya, habis azan sunnahnya baca salawat. Kemudian ketika masuk masjid, keluar masjid. Kemudian ketika berdoa, bahkan baca salawat ketika berdoa udah kayak Al-Fatihah dalam sholat. Ya, dan lain sebagainya. Banyak waktu-waktu disunnahkan kita baca salawat. Dan makin banyak Anda baca salawat, makin banyak Anda punya kesempatan untuk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, banyak bagusan banyak subhanallah alhamdulillah walillahu akbar subhanallah bihamdi subhanallah atau salawat ya Ustaz ya. Saya sering bilang kalau ada manusia punya proyek di dunia 1-2 proyek dia sikat semua proyek itu. Ada 5 proyek dia sikat 5 proyek. Tapi kenapa untuk proyek akhirat dia sikat satu-satu? Padahal dia bisa sikat dua-duanya, dia bisa lakukan dua-duanya. Silakan Anda baca zikir-zikir dan Anda juga baca salawat. Ya, Anda baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tapi Anda juga baca salawat. Ya. Nah, kenapa enggak Anda lakukan dua-duanya? Kenapa enggak raih semuanya seperti raihnya urusan dunia? Kemudian yang keenam, merawat dan menyantuni anak yatim. Lanjut, Gita. Merawat dan menyantuni anak yatim. Aku dan orang yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Dan beliau pun memberi isyarat dengan jari tengah dan telunjuknya. Ana wa kafilul yatim hakadha. Aku bersama dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Bukan hanya yang merawatnya, ya yayasannya, yang mendonaturkannya, yang mengurusinya, semua ikut terlibat. Insyaallah. Ya. Anak yatim yang masih kecil yang belum balik itu namanya yatim. Ya, kalau udah tua bukan yatim. Ya. Bahkan kita sering dengar firman Allah, "Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din?" Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fazalikal ladzi yad'u'al yatim, orang yang menghardik anak yatim. Kenapa dianggap orang yang mendustai hari pembalasan? Salah satunya adalah orang yang mencaci maki anak yatim. Karena seolah-olah dia nggak percaya bahwa orang yang menyantuni anak yatim ini banyak sekali keutamaannya. Bahkan siapa yang keras hatinya, susah menerima nasihat, dan Anda punya kebutuhan, maka santuni anak yatim, pegang kepalanya, berikan makan dari makanan. Yalin qalbaka wa tudrik hajatak. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ya, maukah kalian atuhibbu an yalina qalbaka wa tudrik hajatak? Maukah dipenuhi kebutuhanmu? Ya, maukah lembut hatimu? Irhamil yatim. Siapa yang pengen dipenuhi kebutuhannya? Siapa yang pengen lembut hatinya, sayangi anak yatim. Kemudian pegang kepalanya, pegang palanya. Ya, anak kecil dipegang boleh. Ya. Nah, kalau udah usia 20 tahun, yatim, ngaku yatim, dipegang sama bapaknya, doyan itu bapaknya. Ya. Jadi
irhamil yatim, sayangi anak yatim, pegang palanya, wa at'amhu min tu'amik, berikan makanan dari makananmu, yalin qalbaka wa tudrik hajatak, lembut hatimu dan terpenuhi segala kebutuhan. Ya, ini poin yang keenam. Ya, kata Ibnu Battal dalam penjelasan dalam syarah Sahih Bukhari, orang yang mendengar hadis ini, ya hendaklah segera mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk aktivis-aktivis orang-orang yang menyantuni anak yatim. Insya Allah, ya, saya juga mungkin bisa lewat Dina atau lewat kita, ya, rencana akan pergi ke beberapa tempat untuk santunan. Mungkin yang mau menitip silakan. Ya, saya akan bareng anak-anak motor untuk santunan. Ya, untuk santunan. Insya Allah mungkin kalau enggak minggu depan, 2 minggu lagi. Ya, saya sedang mengumpulin untuk dibagikan khususnya kepada anak-anak yatim. Tapi kalau enggak ada, ya buat para duafa mungkin. Karena susah nyari anak kecil kan, yang yatim kan susah. Belum balik ya, belum balik. Ya, banyak kan anak yatim udah gede-gede. Nah, tapi kita coba. Kita akan coba, kita kerahkan link-link di mana ada anak yatim. Dan kalau bisa anak-anak yatim karena anak yatim itu banyak modelnya. Anak modelnya. Ada yang anak yatim yang Masya Allah. Ya, saya dulu pernah ngadain cerdas cermat untuk yayasan-yayasan anak yatim. Disponsori oleh restoran Hema. Ya, di restoran. Itu begitu kumpul tuh yang soleh-soleh tuh, yang terdidik benar-benar anak yatimnya tuh baca Quran, lagi nungguin tuh. Semuanya megang Quran di situ. Wah, yang kalau kagak terawat, kagak terurus, lari-lari, godain cewek, wah macem-macem dah. Ya, nah, ini penting juga nih profesional mengurus anak yatim. Bagaimana caranya nih anak yatim ini bisa menjadi pembela-pembela sunnah. Ya, makanya ya kalau bisa ya kita bikin aja tuh. Terus anak yatim yang memang nanti menjadi ulama-ulama sunnah, ya kita berusaha. Jadi insya Allah mungkin kalau ibu-ibu ingin nitip ke Dina bisa, atau ke Ica boleh, ya, ya untuk kita salurkan insya Allah, ya bareng-bareng anak-anak muda, ya biar anak-anak muda juga, ya saya kan juga masih muda gitu. Amin ya Allah. Dah, ya kerokan banyak. Dah. Jadi ini yang keenam, ya banyak ya, bahkan siapa yang memberi makan anak yatim sampai kenyang, maka baginya surga. Waduh, banyak banget lah, terlalu banyak ya cerita-cerita orang-orang yang menyantuni anak yatim itu terlalu banyak sehingga indah lah pokoknya. Ya, tapi tidak ada yang lebih indah daripada bersama Nabi di surga seperti ini. Ya, banyak keutamaan menyantuni anak yatim. Yang paling indah adalah bersama Nabi di surga seperti ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, tapi kudu sabar ya sama anak yatim tuh ya. Baik, mendidik. Nah, ini dia sekarang nomor 8. Siapa Dina? 7. Nomor 7. Mendidik 2 anak wanita sehingga menjadi wanita mukminah solihah. Barang siapa yang memelihara atau mendidik 2 wanita sampai mereka dewasa. This? Yeah? Halo? Putus nggak? Halo? Halo? Ya Gita, ayo baca. Oh putus? Kok putus ya Ustadz? Saya ada loh. Saya jelas sama Ustadz. Oh iya udah. Hilang. Ya, ya nggak mau disalahin kamu. Ya, jadi barang siapa yang memelihara, jelas ya? Jelas, suaranya jelas. Jelas banget Ustadz. Ya, barang siapa yang memelihara 2 wanita sampai dewasa, nih yang punya anak perempuan 2, ya, kudu sabar ngurusinnya. Maka aku akan masuk surga bersamanya kelak seperti ini. Beliau pun mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tangannya. Tuh yang punya anak perempuan, ya. Ya,
Wah, 1 Pak Ustadz, ditambah ya. Ya, kalau misalnya punya 2, sabar, Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa ngurusin anak perempuan ini. Ya, dulu ada orang ya cerita punya anak perempuan sampai 5. Dan dia marah sama istrinya. Pokoknya kalau lahiran lagi harus laki-laki. Kalau enggak dicerai. Hamil, lalu perempuan lagi. Ya, lakinya marah. Nah, emang siapa yang ngasih? Allah yang ngasih itu. Ini cerita dari Syekh Abdul Razak ya. Akhirnya lakinya ngancem lagi. Ini yang ke-7 nanti harus laki. Ya, istrinya kasihan banget digituin kan. Akhirnya suatu malam si suaminya mimpi. Dia dilempar ke neraka. Maka datang anak yang pertama yang menghalanginya, dia ayah. Dilempar lagi ke neraka yang kedua, pintu kedua. Kan neraka ada 7 pintunya. Maka anak yang kedua wanita menjaganya. Lempar lagi pintu neraka yang ketiga, anak perempuan yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Begitu. Berarti pintu neraka tinggal 1 lagi. Begitu mau dilempar ke neraka yang pintu ke-7, bangun dia. Langsung dia bilang sama istrinya, anak ke-7 perempuan aja. Anak ke-7 perempuan aja. Ya. Ya, ada keutamaan mengurus, tapi sabar ngurusnya, ya. Jangan anak dijambak baik. Ya. Jangan anak disabar ngurusnya. Jadikan dia wanita salehah semampu kita, ya. Ini yang punya anak perempuan 2. Siapa nih? Di sini ada berapa orang? 280 orang yang punya anak perempuan 2. Siapa? Cung. Ayo. Saya nggak punya, Ustaz. Nggak punya apa? Nggak punya anak perempuan. Oh. Bagaimana? Ya udah suruh lakinya. Punyanya 1, Ustaz. Alia Rohali banyak tuh anak perempuannya. Masya Allah banyak. Ya, saya juga baru 1. Ya, baru 1. Tambah, Ustaz. Itu ada ini, ada Umi. Dah ya. Tambah, Umi. Masya Allah, Nurul Tegal tuh. Bu Ruslina, Hafzizah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kalian sabar. Ya, coba tanya sama Nurul Tegal. Nurul. Halo Nurul. Ya. Berapa anak perempuannya? Alhamdulillah 3, Ustaz. Masya Allah. Sabar nggak ngurusnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan beri kesabaran terus. Beda nggak ngurusnya sama laki? Belum punya anak laki-laki, Ustaz. Ya Bu, ya. Jadi dia nanti anak perempuan kan ada masalah sama suaminya ke rumah lagi, ya kan? Iya. Ya, nggak selesai. Makanya sudah sabar ya. Semuanya yang punya anak perempuan tadi yang ngancung, mudah-mudahan kalian bisa sabar dan ya didik mereka menjadi wanita yang solehah. Ya, amin. Baik, makasih Ibu. Baik, kita lanjutkan yang ke-8, memiliki akhlak yang mulia kita. Memiliki akhlak yang mulia. Sesungguhnya seseorang yang paling aku cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian pada hari kiamat atau di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling nanti dicintai oleh Rasulullah. Orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah adalah ahabbikum min ini terbaliknya ya. Ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Jadi hendaklah kita semuanya berusaha berbaik akhlak. Ya, makanya akhlak adalah olahraga jiwa. Insyaallah nanti siang jam 1:30 ada pelajaran akhlak salaf. Bagaimana akhlak salaf? Bagaimana keutamaan menjadi manusia yang berakhlak. Masya Allah, luar biasa. Orang berakhlak ini memiliki terlalu banyak keutamaan. Sampai-sampai ya dia akan dicintai oleh Rasulullah dan dekat majelisnya dengan Rasulullah nanti di surga nanti. Di surga mana? Ya Firdaus tentunya.
ya. Maka semua harus belajar akhlak, ya. Karena ada dua yang dibutuhkan pada saat ini. Apa yang dibutuhkan pada saat ini? Itu tauhid dan akhlak. Dan akhlak semua belajar. Saya juga belajar akhlak. Bisa jadi seorang ustadz tinggi dalam suatu hal, tapi masalah akhlak harus belajar juga. Karena hal-hal ini ada hubungannya dengan tabiat kadang-kadang. Ada hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam kebiasaannya. Ini semua harus belajar. Belajar akhlak. Dan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia di salihul akhlak. Ya. Dan Nabi adalah contoh teladan dalam akhlak. Dan luar biasa cerita-cerita tentang Nabi dalam berakhlak. Nah, itu insya Allah nanti siang kita kaji. Kemudian yang kesembilan, nah ini dia selalu memperbanyak doa. Nah, ini salah satu doa yang bagus untuk Anda hafalkan. Ya, saya taruh di chatting ya. Doanya nih. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak pernah lepas. Maksudnya iman yang tidak pernah lepas adalah dia terus iman sampai akhir hayatnya. Dia terus beriman sampai datang ajalnya. Dan jangan sampai iman ini lepas sebelum kau mati. Na'udzubillah. Allahumma inna ahyaitana minna fayyalil Islam wa in tawaffayna fatawaffat alal iman. Kalau aku hidupkan aku dalam keadaan Islam, dan kalau matikan aku dalam keadaan beriman. Dan supaya Anda imannya terus sampai mati, ini termasuk doa yang bagus. Imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu. Dan kenikmatan yang tidak pernah habis. Maksudnya adalah akhirat. Dan ini yang dipinta pada hari ini. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi dan kekal. Ini doa. Ya, insyaallah udah ada yang hafal ya. Ada yang hafal? Ada hadiah enggak? Din. Ada Ustaz siapin insyaallah. Bebek ya, ini palanya. Coba. Yang hafal doa ini? Coba siapa yang hafal? Nggak boleh nyontek. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ibu-ibu? Cung tangannya yang hafal doa agar bersama Nabi di surga. Supaya imannya kokoh dan dapat kenikmatan yang tidak pernah putus. Ayo mau dites? Mana murid-muridnya ustazah yang ngapalin? Ngapalin doa. Belum nyampe ya? Ayo ada yang hafal? Doa agar berjumpa Nabi di surga. Raise hand. 284 nggak ada yang hafal. Tentri pada. Coba Bu Tentri, silakan. Bu, udah dibuka. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imana layar tadu wa naiman layan fadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Oh, dalam hafal. Sedikit-sedikit sih. Nah, alhamdulillah. Tuh minta hadiahnya Dina, kasih Din hadiahnya. Dapat apa Pak Ustaz? Ya, Masya Allah. Makasih Bu Tendri. Iya, sama-sama Pak Ustaz. Ya, amalin ya, hafalin agak kurang lancar dikit lagi. Ya, udah 90% udah bagus. Masya Itu Allah. kalau lagi sujud gimana Pak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa baca ya. Oh, Ya, oke. lagi sujud, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi yang lain? Nah, baru satu doang ya. Papa, mudah-mudahan Ibu bisa ngapalin ya, biar bisa bersama Nabi di surga insya Allah. Amin, amin. Baik, kemudian ya yang terakhir ke-10 ya, yang ke-10 adalah
bapak yang saleh yang dapat mengangkat derajat anaknya atau sebaliknya. Dari surat At-Tur ayat 21, maksudnya adalah ya walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu amrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi ada yang menafsirkan seorang ayah yang diikuti oleh anak-anaknya, ayah yang beriman, ayah yang soleh, diikuti oleh anak-anaknya yang mengikuti ayahnya, maka nanti akan dipertemukan oleh Allah di surga nanti. Makanya seorang ayah harus menjadi contoh agar anak-anaknya mengikutinya. Contoh dalam keimanan, ya. Dan kalau ayahnya nggak bisa, ya ibunya. Jadi orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kalau ayah, bahkan kata Syekh Nasir As-Sa'di, ketika ayahnya saleh, kemudian anaknya mengikuti keimanan ayahnya, tapi agak kurang dalam nilainya, mungkin anaknya kurang, mungkin masuk surganya kurang dalam arti kata belum pantas, maka Allah bisa masukkan anaknya ke surga karena Allah senang membahagiakan orang tua yang saleh. Allahu Akbar. Ketika orang tua yang saleh, maka anak akan mengikuti contoh orang tua ini. Bahkan kata Syekh Nasir As-Sa'di akan dipertemukan di surga. Bahkan ketika anaknya kurang dalam nilainya untuk masuk surga misalnya, maka Allah angkat ke atas ke surga karena Allah bahagia, Allah senang membahagiakan orang tua yang saleh. Maka hendaklah kalian menjadi orang tua yang saleh. Kita sering lihat ya, orang tua banting tulang demi anak. Orang tua berangkat kerja pagi pulang malam demi anak. Ya, orang tua bahkan rumah tangga pun dipertahankan demi anak. Ya mungkin suaminya udah nggak suka atau istrinya juga nggak suka, tapi karena udah deh Pak, kita udah nggak suka-suka lagi lah, kita mah yang penting ya anak sekarang. Mungkin dipaksakan dalam masalah ini. Mungkin ada yang seperti itu demi anak. Banyak orang berkorban demi anak. Tapi pernahkah kau mensolehkan dirimu agar berjumpa dengan anakmu di surga? Masya Allah. Manusia luar biasa loh, kerja keras demi anak. Ya, manusia tuh luar biasa loh, ya, untuk apa? Untuk berusaha membahagiakan anak. Semua dia lakukan demi anak. Maka ada ulama salaf, dia baca Quran terus. Ya, dia baca Quran terus. Lalu ditanya, kenapa ayah baca Quran terus? Agar kamu menjadi anak yang saleh, nah. Ya, agar kamu menjadi anak yang saleh, nah. Maka ketika kita kerja keras demi dunia untuk anak-anak kita biar sekolahnya bagus, biar dimasukkan sekolah yang terbaik, kenapa kau tidak kerja keras supaya anak-anakmu bersamamu di surga? Supaya kau menjadi contoh buat mereka. Kenapa kerja kerasmu untuk akhirat tidak sama dengan kerja kerasmu untuk dunia demi anakmu? Kenapa bangun pagimu ke kantor, ya pulangmu luar biasa penuh dengan keringat, ya luar biasanya mencari nafkah, pengen semua demi anak, berusaha demi anak, tapi kau tidak berusaha untuk memasukkan dirimu dan anak-anakmu ke surga. Maka hendaklah kita semuanya kerja keras, mensolehkan diri kita, bukan hanya semangat bekerja demi anak, mencari halal, tapi juga mensolehkan diri kita suami istri, agar dicontoh oleh anak-anaknya, dan agar anak-anaknya mengikutinya, agar bisa bersamanya di surga nanti. Amin. Inilah 10 amalan. Dan kalau orang tuanya di surga bareng Nabi, ya anaknya juga bareng Nabi dong. Nah itu maksudnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita pada hari ini tentang
bagaimana agar berjumpa dengan kekasih kita di surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi pada yang nanya silahkan. Bacain yang di chat dulu ya, atau mau? Bentar, Ustaz. Ustadz, apa batasan minimal menjadi muslim yang kafah? Karena kita tidak mungkin mengikuti semua sunnah Rasul. Ya, semampunya. Kalau perintah itu lakukan semampunya. Tapi kalau larangan tinggalkan seluruhnya. Masalahnya untuk urusan dunia selalu kita usahakan. Tapi untuk urusan akhirat kita kadang-kadang terlalu nakar. Kayaknya gue gak bakal sanggup deh. Kalau ada proyek terjor luar biasa, benting tulang. Tapi kalau ada urusan proyek akhirat, ya nanti aja lah. Ya. Jadi kalau perintah jalankan semampunya. Nah, kemampuan Anda kan mungkin beda-beda ya. Kemampuan Anda beda. Maka yang penting jangan tinggalkan yang wajib. Itu aja. Dengerin. Dalam sebuah riwayat ada seorang diajarkan oleh Nabi tentang syahadat. Kemudian dia diajarkan tentang sholat. Kemudian dia diajarkan oleh Nabi sholat 5 waktu kan. Ya, diriwayatkan oleh Muslim. Lalu dia berkata, aku tidak akan menambah. Aku nggak mau nambah. Pokoknya saya sholat cuma 5 doang. Saya sholat 5 waktu aja. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh udah. Nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, istilahnya begitu. Saya cuma 5 aja. Udah nggak mau nambah. Maka dalam riwayat Nabi mengatakan kalau dia jujur dia masuk surga. Kata Imam Nawawi, kalau orang yang menjalankan yang wajib saja bisa masuk surga, gimana kalau dia menjalankan yang Sunnah juga. sunnah? Itu lebih dong. Ya, jadi kalau perintah lakukan semampunya. Ya, tapi larangan tinggalkan seluruhnya. Kemudian juga jangan lupa ya tadi kalau yang wajib aja orang ngerjain yang wajib aja orang bisa masuk surga, bagaimana yang sunnah? Ya, gitu. Lanjut. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika anak melakukan sholat witir setelah sholat isya, tapi tidak melakukan ba'diyah isya, apakah itu diperbolehkan? Gak apa-apa Bu, ya. Nggak apa-apa seorang anak hanya sholat witir tapi tidak ba'diyah isya. Yang terbaik ba'diyah isya dan witir. Tapi kadang-kadang kita nggak maksain. Saya juga suka begitu. Anak saya udah sholat bagus-bagus ke masjid gitu ya. Capek-capek dia udah datang. Ya, witir dulu, witir. Witir ya. Ba'diyah isya. Ba'diyah isyanya kan mungkin males. Maka ba'diyah isya, witir ditutup dengan witir, nggak apa-apa. Tidak harus orang syarat witir itu nggak ada. Harus ba'diyah isya nggak ada. Yang baik ba'diyah dan witir. Tapi kalau nggak bisa ya semampunya. Ya udah witir aja. Minimal 1 aja deh, nah 1 aja ya. 1 aja witir tutup ya sholatnya ya. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Ustadz, bagaimana kita mengetahui amalan-amalan dari 3 generasi terbaik sesudah Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in yang benar dan dapat diikuti, khawatir terjebak dalam perkara bid'ah? Ya belajar, belajar ya. Ada makanya Quran Sunnah. Nah, ketika Quran Sunnah ini yang bagus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Nah, itu dengarkan dari ustadz-ustadz yang sunnah juga. Ya, makanya banyak sekarang kajian-kajiannya, Ustadz Firanda, Ustadz Safiq, Ustadz Khalid, ya Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, Ustadz Zainal, banyak sekali. Ya, maka nanti mereka yang akan menjelaskannya. Atau kalau ibu mau baca buku bisa enggak gitu. Ya, ada buku ya tentang mengikuti jejak para salaf, ya, mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Aina nahnu minas salaf, di mana kedudukan kita di antara mereka. Taib. Lanjut. Ustadz, kalau nyumbang untuk anak yatim melalui yayasan suka ditanya atas nama siapa dan hajatnya apa. Bolehkah begitu Ustadz kita kasih nama dan hajatnya? Oh, kalau kita ngasih sama anak yatim, nggak usah bilang hajatnya apa. Ya, sebentar ya. Jadi gini loh. Kita itu kalau ngasih sama orang, balasannya cukup dari Allah.
nggak usah kita minta doa sama dia. Karena doa adalah balasan. Berarti orang yang ngasih itu berharap balasan dari manusia. Sedangkan balasan itu dari Allah. Dan doa adalah balasan. Jadi jangan biasain kita ngasih sama orang, bilang begini, doain ya, jangan. Kalau dia doain tanpa kita minta, nggak apa-apa. Tapi kalau kita minta, berarti kita berharap balasan dari dia. Sedangkan ngasih nggak boleh berharap balasan, karena balasan itu milik Allah. Dan doa adalah balasan. Jadi kadang-kadang yayasan anak yatim suka begitu tuh. Mau apa Bu, mau apa? Ya, enggak, ya saya tugasnya ngasih. Ya, Ibu mau didoain apa? Masya Allah. Silakan terserah ya. Nah, saya pokoknya kita nggak berharap apa-apa, hanya berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau memang terpaksa harus diminta, Bu, ini syaratnya ngasih lah. Syaratnya ngasih harus didoain gitu ya. Ya, nah, udah bahagia dunia akhirat udah cukup lah gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita meminta doa dari mereka. Ya, karena balasan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup bilang, ya Bu, udah nggak apa-apa, udah nggak usah, ya nggak usah didoain, nggak apa-apa Bu, saya ikhlas itu aja. Ya, lanjut. Bagaimana apabila kita menjadi donatur di suatu yayasan pesantren yang kita tidak mengetahui apa yang diajarkan di sana, karena di sana banyak membutuhkan, dengan tidak berharap seperti yang diajarkan Rasulullah menyantuni anak yatim, berharap agar nanti bisa menjadi bersama Nabi. Mohon nasihat. Kalau bisa pilih-pilih, bisa pilih-pilih. Kecuali kalau darurat ya. Misalnya gini, ini anak yatim darurat ya. Ya harus ditolong karena mungkin kelaparan, itu darurat kasih. Tapi kalau tidak darurat, pilih-pilih boleh. Saya milih anak-anak yatim yang diajarin tauhid sunnah, biar mereka biar mereka nanti menyebarkan tauhid dan sunnah, boleh nggak apa-apa. Tapi ada keadaan darurat yang mana kita nggak bisa pilih-pilih. Kayak Anda punya tetangga Nasrani. Wah, mereka butuh pertolongan Anda, kalau nggak ditolong mati, Anda harus tolong, nggak boleh pilih-pilih. Nasrani ya, nggak boleh, nggak salah. Astagfirullah. Karena dalam keadaan darurat. Tapi ketika kita sedekah, yang terbaik adalah ketika kita saudara dulu yang utama. Ya, jadi kalau pertanyaan ibu-ibu bertanya, boleh nggak pilih-pilih? Boleh, nggak apa-apa. Selama tidak dalam keadaan darurat. Ya. Kalau darurat misalnya anak yatim di depan ibu sedang menderita, sedang butuh bantuan, lalu ibu nanya dulu, kamu belajar tauhid enggak? Kamu salah. Ya, Anda harus tolong karena darurat. Ya, nggak apa-apa milih-milih. Lanjut. Ustadz ingin bertanya, qadarullah 2 September yang lalu ayah tercinta wafat. Saya sudah berusaha tegar terutama di depan ibu. Tapi saat sendiri atau saat selesai sholat saya selalu menangis. Padahal selalu berzikir mendoakan ayah saya. Tapi saya tidak bisa menahan kesedihan dan terus bercucuran air mata. Menurut saudara saya, jika saya terus menangis berarti saya tidak menerima takdir Allah. Itu artinya saya berdosa. Bagaimana hukumnya untuk hal ini, Ustadz? Mohon pencerahannya. Yang nangis itu banyak. Kalau nangisnya meratap nggak boleh. Tapi kalau nangis sayang itu boleh. Nabi juga nangis. Ya, jadi tangisan itu ada macam-macam. Ada 8 model tangisan itu. Ya, saya juga nggak hafal 8-8-nya. Tapi tangisan yang nggak boleh salah satunya adalah tangisan ratapan. Jadi kalau ada orang menangis bukan berarti pamintuin takdir, enggak. Nangis karena sedih, belum berbakti sama dia, boleh. Nangis kurangnya kita ya mendoakannya. Nangis belum sempat ya membahagiakannya, enggak apa-apa. Nah, itu bisa jadi motivasi malah tangisan seperti itu. Motivasi apa? Beramal soleh, motivasi berbakti kepada yang ada, misalnya masih ada ibunya, ya, motivasi untuk jadi orang tua yang lebih baik, jangan sampai nanti kayak anak-anak kayak dia, boleh. Jadi nggak benar kalau semua tangisan itu
semua tangisan itu dianggap mengikuti takdir. Tidak. Tangisan yang nggak boleh adalah meratapan. Saya nangis karena ingat siapa ya, ingat mungkin kakek, nenek saya, ya nggak apa-apa. Kayak saya kurang mendoakannya. Ya, jadi tangisan yang nggak boleh ada ratapan. Anda menghujat takdir, nggak ridho, nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau tangisan cinta, sayang, dan menjadikan kita jadi lebih baik untuk kedepannya, nggak apa-apa. Lanjut. Ustaz, ada yang raise hand. Bentar. Yang ini dulu aja nih. Yang ini dulu. Pertanyaannya dulu yang di kolom, nanti baru. Udah habis? Ya. Enggak, masih ada satu tadi. Ya, biar ini. Soalnya mau zuhur. Ya. Nanti yang raise hand terakhir. Oke. Ini tadi. Bagaimana agar kita selalu meruqobaah atau selalu merasa diawasi oleh Allah, agar bisa selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini jawabannya sebuku. Ya, jadi kalau Anda merasa bagaimana supaya muraqabah itu kan selalu diawasi. Ya, berarti kalau Anda selalu diawasi, ya berarti Anda, kalau Anda diawasi kan berarti merasa harus benar terus dong. Iya, betul. Ya, sama CCTV aja orang takut. Ya, sekarang gimana Anda dalam pengawasan Allah? Jadi ada bab muraqabah. Ya, silakan lihat di kitab Riyadhus Shalihin, Ibu, ada bab muraqabah. Ya. Ibu-ibu silakan lihat apa tadi bab muraqabah kalau punya kitab Riyadhus Shalihin. Dan nanti saya carikan ini ya. Coba mungkin Ica cariin di link mungkin ada bab muraqabah, karena banyak pembahasan tentang muraqabah itu. Muraqabah itu artinya selalu diawasi oleh Allah. Ya, apa yang Anda lakukan harus, ya karena Anda diawasi ya berarti harus benar gitu. Dari mulai apa nih ya, harus benar, hatinya ikhlas. Ya, jangan bermaksiat ketika maik terang-terangan itu pun sendiri. Nah, itu ada bab muraqabah. Nanti saya bantu. Nanti Ibu tinggal copy link aja ya. Lanjut. Bila kita sholat isya di awal waktu dan karena beberapa hal lalu sholat badiahnya berselang berapa jam kemudian, kalau seperti itu bolehkah? Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak harus habis badiah, nggak harus habis sholat isya langsung badiah bisa. Kalau memang perlu ngobrol dulu. Ya, Nabi SAW pernah menunda sholat ba'diyah duhur karena ada tamu. Gitu pertanyaannya kan? Ya. Jadi kalau ibu memang pengen ba'diyah kemudian terhalang, ada hajat misalnya, nggak harus itu bersambung, nggak harus. Yang penting ibu melakukannya masih waktunya. Ya, misalnya qobliyah duhur ya sebelum duhur, ba'diyah duhur ya sebelum asar. Selama masih ada waktunya, ibu silahkan ba'diyah. Ya, ini buat yang nanya muraqabah tuh, saya kasih linknya ya. Silakan dari Al-Manhaj. Ibu yang nanya tentang muraqabah, ya, muhasabah dan muraqabah. Lanjut. Ustadz, kalau mengurus orang tua dengan segala keterbatasan, tapi pengen memenuhi yang terbaik. Jadi misalnya kondisi kita yang pas-pasan, tapi mencoba mereka senang. Besok urusannya nanti insya Allah akan kasih rezeki lagi. Apakah boleh Ustadz? Apakah itu tidak berlebihan? Karena saya berusaha untuk buat mereka bahagia. Syukran Ustadz. Ya, intinya ketika kita mau memberikan yang terbaik, ya tentu dengan sesuai kemampuan kita. Yang terbaik buat orang tua gimana? Bu, ngasih itu bukan hanya barang kan? Janganlah selalu berpikir membahagiakan orang tua itu pakai duit, salah. Ya, pertama az-ziarah, dengan cara berziarah, berkunjung. Ya, berkunjung, ya rutin berkunjung. Nah, itu udah luar biasa, orang tua tuh senang. Ya, az-ziarah. Kemudian al-ihda. Ihda itu apa? Ngasih hadiah. Kalau dia mampu bawa martabak, berapa sih martabak? Ya, kesukaan dia. Jadi pertama membahagiakannya dengan cara berkunjung. Kemudian ngasih hadiah semampunya. Kemudian menolong dengan perkataan dan perbuatan. Ibunya lagi
lagi susah ya, mungkin bukan susah materi ya susah tidur apa ya, dihibur apa ya dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian wa'adamin nisyan, nggak boleh ngelupain orang tua dalam doa khususnya. Ya, wa aqalluha at-taslim, paling gampang titip salam. Ketika Anda tidak hadir dalam suatu acara, titip salam. Orang tua kok nanya, kemana si Anu? Mami maaf, itu tadi titip salam nggak bisa datang karena begini ya, atau telepon ya. Jadi jangan mikir membahagiakan orang tua itu pakai duit enggak ya. Bahkan mereka banyak yang dibahagiakan dengan uang, tapi ternyata memang bukan uang yang membahagiakan mereka, kasih sayang, perhatian gitu. Lanjut. Izin bertanya, bolehkah kita sedekah atau membaca Al-Quran dalam hati, berdoa semoga pahalanya untuk ortu atau doa yang lain? Kalau doa boleh, buat orang yang sudah meninggal, buat orang yang hidup. Kalau baca Quran buat diri Anda sendiri aja. Kalau buat orang meninggal itu doa aja. Ya, buat orang meninggal itu doa aja yang banyak. Sampai-sampai nanti mereka akan bilang, ini surga buat saya Allah, ini surga buat saya, karena anakmu rajin minta ampun buat kamu. Itu aja, banyakin doa. Kalau baca Quran mah buat diri sendiri. Dan ingat, Anda selama dibiayai, diurus, dididik oleh orang tua, baca Quranmu nggak usah dikirim-kirim, pasti mereka dapat. Karena dirimu adalah hasil orang tua. Coba saya tanya sama Gita, Anda mendidik anak, nyekolahin anak tujuannya apa? Anak. Supaya jadi anak yang soleh kan? Maka ketika anakmu sholat, kamu dapat nggak pahalanya? Dapat deh, orang Anda yang ngurusin kok, Anda yang didik, Anda yang anterin ke sekolahnya. Jadi nggak usah dikirim-kirim, amalmu sudah connecting dengan orang tua ya. Ya, lanjut. Yang di chat udah habis Ustaz. Ya udah, yang mau nanya. Ada lagi nih Ustaz. Mana? Ya cepetan. Oh, yang jawab. Kalau memberi sembako atau membeli sembako atau apapun ke pesantren, tapi hanya ngantar langsung tanpa dikatakan siapa yang memberi, itu apa boleh Ustaz? Nggak ada akad? Wah, bagus dong begitu mah Bu. Taruh aja ya Ustaz ya. Taruh aja, ya nggak usah dari saya. Ya, Aji, nggak usah ya. Jadi Anda mau ngasih langsung transfer, nggak masalah Bu ya, kayak gitu-gitu mah. Ya, bahkan dia nggak tahu siapa yang ngasih, nggak apa-apa. Ya, yang penting dari yang halal. Satu lagi nih Ustaz, sedikit Ustaz, menyambung yang tadi sama donasi. Donasi secara transfer biasanya kan admin minta bukti transfer tuh Ustaz. Tapi sebenarnya kita nggak apa-apa ya. Lagian emang dia kenal ibu, kan? Gitu ya. Cuma bukti doang. Jadi ya. kalau kita transfer aja nggak usah kasih tahu ke mereka, nggak apa-apa kan ya Ustaz sebenarnya? Jangan, takutnya begini loh, mereka bingung. Ya, ini duit apa? Nah, tapi mereka emang yayasan enggak, maksudnya mereka emang misalnya mereka emang biasanya terima. Dulu dengerin, yang penting itu kalau ngasih itu ada catatan buat apa? Ada akadnya kan ya Ustaz ya? Iya, keterangannya tulis buat makan, buat anak-anak yatim, atau buat gitu ya Ustaz. Ya, takutnya buat saya kali pengurus ya. Iya siap Ustaz. Nah, Bu Juni, ya udah ya, habis ini terakhir ya. Saya banyak jadwal jadi harus bagi-bagi. Lanjut Bu. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ana kan dulu belum mengenal sunnah. Jadi Ana mempunyai boneka-boneka dan ada anak-anak sekarang yang masih kecil, umur 8 tahun, dia memiliki boneka kakaknya yang nggak mau dia buang. Itu sampai kapan dia Ana boleh menyimpan ya Ustadz ya boneka? Sampai dia balik. Oh, ya. Berarti masih boleh sekarang Ustadz? Ya, masih boleh kalau mengambil satu pendapat dari ulama boleh. Ya, karena Aisyah dulu pernah meminta dia punya kuda-kudaan yang bersayap. Ya, maksudnya kuda-kudaan itu boneka. Ya. Jadi kalau misalnya nanti dia sudah balik, ya udah, nggak usah ada lagi. Karena itu buat anak kecil saja ya, buat anak kecil saja. Iya Ustaz. Ya, Ana mau ngasih ke anak-anak kecil di panti, ragu juga takutnya nanti. Nggak usah. Jadi bagusnya dibakar nanti kalau sudah balik. Iya, anak yatim mah kasih duit.
kasih sembako itu lebih bagus, sama Quran, pendidikan buat mereka itu lebih bagus. Yang punya boneka mungkin orang-orang kaya dong kali. Oh, Ya. siap. Jadi nggak usah Boleh nurunin. tanya lagi, Ustaz? Udah Boleh ya? tanya lagi, Ustaz? Boleh tanya lagi, Ustaz? Ya terakhir Bu, cepetan. Iya. Boleh, Ustaz. Aduh, jadi lupa jadi. Ini ada saudara Ana bertanya bagaimana cara menjelaskan Ana bahwa musik itu haram. Terus yang mengatakan kita kan membaca soal Sayyidina dalam mengatakan kita tidak memakai lafal Sayyidina Muhammad dalam tahiyat akhir maupun tahiyat awal karena itu udah dari biasa dari sekolah dulu kan pakai Sayyidina Ustaz. Karena ilmu Ana yang terbatas menjelaskannya Ana agak kerepotan. Ya, kasih aja linknya dari rumaiso.com. Ibu buka rumaiso.com tentang hukum musik, kasih sama dia. Ya, suruh dia baca. Tuh ya, tugas kita tuh nggak maksa. Tugas kita tuh cuma ngasih tahu. Dan lebih baik kita fokus kepada sesuatu yang lebih penting, seperti tauhidnya. Itu lebih penting. Ya, kadang-kadang kita membahas sesuatu yang mereka belum sanggup menerimanya. Ya, jadi alangkah bagusnya saudara-saudara kita itu dikenalkan dengan tauhid terlebih utama. Ya, nanti baru ke arah yang lebih ringan. Ini kadang-kadang udah banyak yang ngasih tahu hal-hal yang mereka akhirnya jadi berontak. Nah ini, makanya step-stepnya dalam memberi tahu. Kasih aja tulisan-tulisan di rumaiso.com ya tentang masalah yang tadi ditanyakan. Terus kemudian dia dibedakan antara mengucapkan Sayyidina di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di luar sholat dibolehkan, ya, tapi kalau di dalam sholat tidak boleh. Ya, karena Nabi tidak mengajarkannya. Ibu coba saya ngasih tahu aja setelah ya bagus. Makanya kalau kita gini, ketika kita ditanya gini, orang yang berhijab syar'i apalagi itu akan jadi bahan pertanyaan, maksudnya gitu loh. Banyak orang yang nanya sama dia. Maka sebentar saya ngomong dulu. Ya, jadi hendaklah kita lebih pintar. Jadi ketika kita, saya udah belajar sunnah. Jadi jangan sampai hanya sekedar belajar. Banyak orang belajar, banyak lupa. Ya, banyak orang yang ngaji sunnah, ya, tapi banyak lupa dia. Maka penting untuk murojaah lagi seperti itu. Jadi ibu kasih tahu aja dengan sebaik-baiknya. Ibu kasih dalilnya, ayatnya. Setelah itu dia nggak nurut, maka tugas kita selesai. Bisa jadi hidayahnya nggak datang sekarang. Bisa jadi 10 tahun lagi. Bisa jadi sebelum dia meninggal. Karena kita terus terang, banyak orang yang nggak sabar nasehatin orang lain. Padahal dulu dia juga susah dinasehatin. Dulu orang ini kenal sunnah, mungkin termasuk saya. Ya. Saya juga termasuk sulit dulu. Karena terlalu banyaknya hal-hal yang saya dulu juga memberontak. Ya, tapi kemudian entah setelah berapa lama Allah baru berikan hidayah. Karena dimasukkan sekolah-sekolah yang baik gitu. Jadi kadang-kadang kita nyuruh orang lain maunya cepat, padahal dia sendiri dulu lama. Maka 3 yang dibutuhkan dalam berdakwah. 1 ilmu sebelum ngomong. 2 baik lagi ngomong. 3 sabar habis ngomong. Ya, 3 ini. Mudah-mudahan ibu disabarkan dan harus jadi lebih pintar lagi. Ya, habis lebih pintar lagi. Kemarin ada ibu-ibu anaknya masuk Syiah. Beberapa minggu yang lalu. Kemudian akhirnya saya kasih tahu, ibu harus lebih pintar dari anak ibu. Ibu harus bantah dia, karena insya Allah anak perdebatan dengan ibu, insya Allah bisa nurut. Maka ibunya sekarang belajar tentang Syiah. Bagaimana cara membantahnya. Nah ini kadang-kadang suatu kejadian menjadikan kita jadi lebih pintar. Ya, insya Allah semoga kita dimudahkan. Ya. Ustaz, tadi saya lupa nanya satu aja. Saya kan dikasih tetangga ini dia kerja di kantor pajak dan hanya yang saya tahu hanya itu pendapatannya, tapi dia rajin memberi. Kalau saya tindakan saya menerima, padahal saya tahu kan pendapatan itu haram. Ya nggak boleh, dikasih aja kepada kalau innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Kalau lain lagi, kalau misalnya ada orang kerja ya, orang misalnya ada seorang ustadz ceramah di bank, maka lain lagi ya, karena dia melakukan profesional ya.
ngajar. Nah, Ibu bisa lihat banyak sekali di rumaiso.com tentang yang Ibu tanya. Ibu ya? Udah di-share, Ustaz. Di mana tadi? Di rumaiso.com. Paham Bu Juni? Insya Allah paham Ustaz. Ya, saya waktu saya terbatas ya. Karena banyak. Ya. Jadi Ibu bisa lihat di rumaiso.com tentang, apalagi Ibu punya buku judulnya Halal Haram Kontemporer, bagus Ibu baca. Ya, karya Dr. Erwandi Tirmizi. Jadi kita ketika belajar sunnah ini akan jadi tempat bertanya orang. Maka yuk ya perdalam ilmu agama. Jangan sekedar penampilan saja, tapi harus tahu adabnya, akhlaknya dalam menyampaikan. Ya, kenapa? Karena ketika menyampaikan tidak pakai akhlak, maka mereka suka menolak. Ya, suka menolak. Maka ketika menyampaikan dengan akhlak, masya Allah, ya mungkin dia tidak bisa nerima, tapi dia terus berbuat baik, lama-lama bisa jadi dia dapat hidayah, insya Allah. Semoga dimudahkan ya. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Mohon maaf, jadwal saya mepet-mepet. Saya juga harus makan dulu, harus